Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Hubalo, NIM 2012-0037, Prodi TI1. Oke baik, pada video tutorial kali ini kita akan masuk dalam analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Untuk mata kuliah ini kita akan berhubungan dengan website untuk membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, di dalam studi kasusnya kita akan membangun sistem informasi perpustakaan yang ada di Stikom Wilindo Kupang. Kemudian kita masuk di dalam perancangan sistem. Di sini kita lihat di layar fitur-fitur yang ada dalam perancangan sistem. Yang pertama di sini ada login. Login di sini yang pertama login dilakukan oleh dua aktor. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Nah, di sini pengunjung yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, ataupun masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Dalam mengolah data profil, semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Wilindo Kupang. Kemudian ada mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Atau dalam buku-buku dalam satu lemari, di situ ada banyaknya rak. Kemudian ada tabel nama. Ada tabel nama, tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis dan memiliki penerbit dan digolongkan dalam jenis buku apa saja. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung dikumpulin ke Kupang. Kemudian berikutnya yang mengolah data pinjaman dan pinjam ini sebenarnya adalah satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung, kemudian mengolah data. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. Nah, di sini CRUD artinya dia menampilkan atau menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara kemudian untuk pengunjung hanya bisa read atau hanya melihat dan membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri. Dan admin dapat melakukan CRUD, kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dilihat dan diakses oleh admin. Yang mana admin dapat melakukan CRUD untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa melihat dan membaca dan mencari. Read atau search, kemudian mengolah data pengunjung. Ini admin dapat melakukan CRUD,
sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambah membaca dan mengubah datanya sendiri. Dia tidak bisa menambah atau membaca data pengunjung lain. Kemudian ada berikutnya adalah pengelola data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD, namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi. Jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin. Data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan di sini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi, sanksi, keterlambatan dalam pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Misalnya kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku misalnya, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Nah, di sini ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Nah, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, ataupun masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 74.7. Dan kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, di sini versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun jika kita menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UI Indo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang di kampus Stikom UI Indo Kupang mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diproses oleh admin. Nah, di sini berdasarkan permasalahan yang ada kurang 10. Di sini kita lihat dalam rancangan tabel. Di sini ada 10. Di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada 10 tabel. Ada 1, 2, 3 dan 10 tabel tipe lainnya yang bisa kita buat. Ini adalah pengembangan sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita menemukan tabel admin di sini. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID admin, itu tipe datanya adalah integer primary key, dan dia bertipe auto increment.
Artinya penomoran ID-nya itu secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama yang kita gunakan. Kemudian ada nama-nama yang kita gunakan, tipenya teks yang ada di layar. Nah, teks-teks ini kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan tempat lahir. Nah, di dalam tempat lahir ini beda dengan alamat, kemudian email, dan yang di bawahnya masing-masing memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama juga dengan alamat email yang kita gunakan adalah teks. Nah, kemudian ada telepon. Di sini kita juga menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar, karena telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu akan menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan, kita lihat di sini. Untuk memiliki tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer atau number, kita harus tahu bahwa terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalnya di sini telepon, ini suatu telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string, pada umumnya huruf huruf namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Nah, kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian kenapa kita menggunakannya varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlahnya karakternya sama. Sementara itu teleponnya tidak sama, ada yang 12 dan ada yang 13. Nah, tidak sama varchar itu lebih tepatnya sama contoh. Misalnya kita memiliki name. Nah, di sini name totalnya ada 8, berarti kita pakai varchar 8. Atau NIK atau nomor induk penduduk, jumlah karakternya ada 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon tidak sama jika kita memutuskan memiliki teks. Password kita gunakan teks juga, karena penjumlahan karakter kita tidak tahu karena tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja, karena nanti rencananya status yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka settingannya menjadi tidak aktif atau blokir dengan berstatus 0. Kemudian kita lanjut pada tabel lemari di sini. Nah, pada tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, yaitu ID lemari dan nama lemari. Nah,
Di dalam tabel ini dua atribut saja, itu ada dua. Pada tabel ini datanya ada integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Di sini tabel rak. Nah, tabel rak ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu pasti ada rak-rak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada rak, ID rak. Tipe datanya itu integer, merupakan primary key dan auto increment. Dan nama di sini kita kasih teks. Kemudian ID lemari yang di atas yang primary key, ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari bisa terferensi, itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Nah, di sini jadi ID lemari ini dia bisa banyak sejumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lainnya. Kalau ditarik garis-garis jadi akan dia bisa jumlahnya bisa banyak rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik dengan relatif, maka ID lemarinya yang di primary key yang ada di dalam primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan raknya yang sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulisan. Penulisan tabel. Nah, tabel penerbit. Di sini kita lihat tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketika tabel ini berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis dan satu buku memiliki satu penerbit. Di sini satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, atau penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasinya. Waktu hanya penulis sifatnya unik karena ada primary key. Nah, di sini namun ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau misalnya kita tarik ke bawah dengan ID penulis di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku pada tabel buku ini. Ketiga penulis ini. Nah, di sini kita lanjut pada penerbit. Penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku ini. Ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis. Di dalam tabel penulis
Tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama data tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks, tanggal lahir tipe datanya teks, alamat, email, telepon, dan telepon tetap teks, kemudian statusnya tetap char dan char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Di sini tabel penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nah, dalam nama tipe teks, nama tipe teks, alamat tipe teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, lebih lebar datanya. Kemudian tabel atribut, atribut. Oke, menggunakan teks untuk jenis buku, misalnya buku ekonomi, berita, fiksi, non fiksi, buku rohani. Nah, di situ kita akan buat kategori-kategori buku. Gramedia di setiap buku itu diletakkan di lemari atau tidak di rak. Nah, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori kirim. Misalnya buku komputer di komputer bahasa. Kemudian kamu sendiri juga sama juga di lemari kamus. Untuk penginputan atau simpanan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID, seperti yang kita lihat, dia bertipe data integer, primary key, dan auto increment. Judul dan intisari, judul teks, karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu record atau satu data yang lainnya tidak sama instansi. Tipe data teks terdiri angka, lebar dan katanya. Kemudian kita masuk dalam tahun terbit, kita gunakan varchar lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter lebih dari 4. ISBN kita gunakan teks di sini 0. Kenapa? Karena atribut ini datanya boleh kosong. 0 artinya kosong. Jadi jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya tipe data integer, karena nanti dia pada suatu saat terbit dalam operasi perhitungan kemudian. Kemudian ada penulisan ID. Di sini ada penulisan ID. Penerbit jenis buku ini adalah foreign key, primary key dari primary key masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key, bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char 0. Di sini char atau 0 artinya 0 itu artinya ingat, misalnya habis atau rusak, seperti apa nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita di sini memiliki angka travel yang 1 digit. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Nah, di tabel pengunjung ini yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer,
primary key atau increment. Nah, nama tipe datanya teks karena dari angka bisa huruf. Kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian di sini ada tempat lahir, juga sama dengan tanggal lahir. Kita pakai date, alamat jenis kelamin, varchar, jumlah karakternya 9. Ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau kita hitung jumlah karakternya 9. Kemudian email kita gunakan teks, telepon teks, kategori ini kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung dia selalu berrelasi dengan tabel pinjam karena satu transaksi pinjam meminjam dan tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment. Nah, pinjaman tanggal beberapa tipe datanya adalah date, tanggal kembali artinya buku itu transaksi yang membuat buku dikembalikan dengan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date. Namun tipenya null artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam saja. Kemudian dikembalikan kembalinya masih dalam keadaan null. Nah, ketika buku dikembalikan baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung. Pengunjung otomatis dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya itu baru mengambil statusnya baru mengambil buku. Dia meminjam maupun mengembalikan atau maupun hilang dan sebagainya. Nanti akan diwakili dalam simbol-simbol kemudian diserahkan. Nah, artinya admin siapa yang menyerahkan ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Ada admin tapi karena forget key ada 2 akan terjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin, siapa yang diterima oleh dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima satu transaksi ke satu transaksi yang lain pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku pinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail primary key atau increment. ID pinjam dia berasal dengan tabel pinjam, kemudian berrelasi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi peminjam dalam satu transaksi peminjam pasti berhubungan dengan pengunjung. Nah, kemudian pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dia pinjam, kemudian tanggal pinjamnya dan tabel detailnya ini atau tabel keterangan berrelasi dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian jumlah buku yang dipinjam berapa, tipenya tetap integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun di dalam mata kuliah desain web. Oke, baik, sekian tutorial.
Terima kasih.